Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah. Malam ini malam Ahad tanggal 16 bulan Muharram 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita sehat walafiat dapat berkumpul bersama kembali di rumah Allah yang mulia ini melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Insyaallah kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Kemudian kita isi dengan kajian-kajian agama Islam antara maghrib dengan isya kurang lebih 40 sampai 45 menit dengan tema setiap orang Islam wajib bertauhid. Setiap orang Islam itu wajib bertauhid. Jika dia tidak bertauhid, maka dia gagal dalam menanamkan keimanan 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu kan berseberangan dengan syirik. Apabila orang bertauhid, pasti ada syirik. Apabila seorang itu syirik, maka kada bertauhid. Jadi wajib umat Islam bertauhid karena dia wajib kada syirik. Tauhid syirik dua yang berseberangan. Akan datang salah satu kepada setiap manusia. Apabila manusia itu bertauhid, maka syirik kada datang. Apabila syirik ada, maka manusia hilang ketauhidannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita memasuki tentang banyaknya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang berbicara tentang nilai ketauhidan, lebih dulu ulun ingin sampaikan bahaya-bahaya dari syirik yang berseberangan dengan tauhid itu. Kadang kita tidak mengenal bahaya-bahaya syirik itu, sehingga syirik itu sesuatu yang kita anggap enteng karena kita tidak mengenal. Padahal jika kita melihat di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis sahih, syirik itu adalah perbuatan yang sangat mengancam kehidupan keimanan setiap manusia. Dan dampak besar daripada kemusyrikan Allah sampaikan di dalam ayat 88 surah Al-An'am, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya engkau menyekutukan Allah, syirik kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan seluruh amal yang kamu lakukan. Jadi kada bertinggalan lagi ibadahnya orang yang syirik itu. Beribadah tiap hari tapi nilai ibadahnya itu musnah. Jika syirik, maka jangan kita beri peluang sama sekali. Yang kedua, bahaya syirik. Al-Maidah 72.
innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan kada akan masuk surga dan akan Allah campakkan ke dalam neraka. Jadi syirik diharamkan surga dan dilanggangkan dari neraka. Dah, inilah bahaya kemusyrikan itu. Kada memberikan kesempatan sama sekali Allah Ta'ala kepada orang yang syirik, sekalipun dia tergolong orang yang kuat ibadahnya, tapi tiap hari dia menyekutukan Allah. Harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan surga. Wa ma'wahun nar, dan Allah campakkan ke dalam api neraka. Kemudian bahaya syirik yang ketiga, kezoliman yang amat besar. Ayat 13 surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezoliman yang amat besar. Kezoliman yang dosanya berdampak sangat luas. Kalau Allah menyebutkan dosa-dosa yang lain dengan kalimat zanbun, dengan kalimat ismun, itu sama pada dosa. Tapi dosa syirik Allah sebutkan dengan kezoliman yang berdampak besar kepada pelaku dan berdampak besar kepada yang tidak melakukan. Bapak-bapak, ukuran apa dalam Islam yang apabila di antara 40 orang itu beramal, satu orang syirik masuk ke dalamnya, maka batal yang 40 orang itu doanya untuk memintakan syafaat kepada orang yang disolatkan jenazahnya. Kada ada dosa sebesar itu. Padahal Nabi menganjurkan solatkan jenazah seorang muslim dengan apa? Dengan 40 orang laki-laki. Maka Allah memberikan syafaat kepada yang disolatkan. Asal di antara 40 itu jangan ada yang syirik. Saiku ngajanang syirik, maka batal syafaatnya. Apalagi syirik ke-40-nya. Berat benar Pak, dengan syirik. Nah, kemudian tidak diampuni dosanya jika mati sebelum taubat. An-Nisa 48, An-Nisa 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Bismillah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah. Dan siapa yang menyekutukan Allah, maka dia telah melakukan apa? Dosa yang amat besar, isman azimah. Kemudian syirik, kesesatan yang jelas Allah sampaikan dalam An-Nisa 116. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'idah. Siapa yang menyekutukan Allah, maka dia jelas terjadi kesesatan yang amat besar dalam dirinya. Siapa yang mengatakan sesat ini? Allah Ta'ala. Allah yang mengatakan pelaku kemusyrikan itu berada pada kesesatan yang amat besar. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari 4498, Nabi Muhammad SAW menjelaskan, man mata wa huwa yad'una min dunillah hiniddan wa huwa yad'una min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang mati kemudian dia sebelum mati memanggil kepada selain Allah dalam panggilannya, siapakah yang dimintai pertolongan sebelum mati selain daripada Allah Ta'ala? Maka kata Nabi, dakhalan nar, pasti orang itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ucapan kita sebelum mati. Pintalah perlindungan kepada Allah, pintalah pertolongan kepada Allah. Maka tidak ada kalimat yang paling mulia yang dilakukan sebelum terjadinya kematian kecuali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat itu adalah kalimat tauhid.
Kalimah itu adalah kemurnian akidah. Kemurnian akidah bagi kita. Jamaah rahimakumullah. Maka sebelum ulun bicarakan beberapa uraian Al-Quran tentang fadilatnya tauhid, kemuliaannya tauhid, maka itulah dampak-dampak besar bagi orang yang hidup yang tidak bertauhid. Orang bahari macam-macam mengkaji agar dia bisa bertauhid. Sampai tiap malam ke sana ke sini nang dikaji apa? Sifat 20. Sifat 20 itu mengarahkan kita agar bujur-bujur bertauhid. Tapi Allah memiliki hanya bukan 20 sifat. Beribu-ribu sifat ketahu Allah Subhanahu wa taala. Orang belajar supaya betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia tidak terperangkap ke dalam persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali beribadah. Wa qala Imam Al-Qurtubi radhiyallahu an qila inna hadza khasun, ini adalah penjelasan yang khusus dengan jabaran wa ma khalaqtu ahlus sa'adah minal jinni wal insi illa liwahidun. Tidak Allah ciptakan orang yang beruntung daripada jin dan manusia kecuali liya'budun liwahidun, kecuali mengesahkan Allah Ta'ala. Artinya kalimat liya'budun pada ayat 56 Al-Ahzab ditafsirkan dengan kalimat tidak syirik. Allah tidak menciptakan manusia untuk berbuat syirik ke dunia ini. Allah tidak lahirkan jin dan manusia untuk melakukan kemusyrikan. Dan Allah ciptakan jin dan manusia liya'budun, untuk beribadah kepada Allah dengan tafsir liwahidun, supaya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar tauhid itu sangat penting Bapak-bapak, Ibu-ibu. Apalagi semua umat Islam wajib bertauhid. Apabila umat Islam tidak bertauhid dan ketinggalan tentang tauhid, maka akan merajalela menyebar dalam kehidupan umat persekutuan kepada Allah Ta'ala, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fis sunnati, dan penjelasan tentang tauhid itu sesuai dengan sunnah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Muaz bin Jabalin, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muaz bin Jabal. Apa kata Nabi? Atadri ma haqqullah 'alal ibadi? Wahai Muaz, tahukah kamu apa hak Allah Ta'ala bagi setiap hamba? Apa hak Allah bagi setiap manusia? Allah menuntut kepada manusia hak-hak Allah Ta'ala yang wajib dilakukan oleh setiap manusia. Wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Apa hak hamba terhadap Allah Ta'ala? Allah menuntut hak lawan kita dan Allah memberikan hak kepada kita. Muaz bin Jabal menjawab. Apa kata Muaz? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku jawab pertanyaan Nabi itu Allah dan Rasulnya yang tahu. Kan ini pertanyaan Nabi kepada Muaz, yang waktu itu Nabi berboncengan di seekor tunggangan yang bernama himar. Nabi di depan, Muaz di belakang. Muaz pemuda, karena dia wafat hanya berumur 33 tahun. Dibonceng Nabi, ditanyai Nabi dengan pertanyaan-pertanyaan tauhid seperti ini. Hai Muaz, apa hak Allah dan apa hak hamba terhadap Allah Ta'ala? Maka bapak-bapak hadir rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Muaz bin Jabal, haqqullah 'alal ibadi ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap setiap hamba yang Allah tuntut kepada setiap manusia. Ayya'budullah, bahwa dia sembah Allah,
dan jangan menyekutukan Allah. Hanya Allah minta beribadah dengan baik dan jangan syirik kepada Allah Ta'ala. Hanya itu yang dituntut oleh Allah kepada setiap manusia. Kadang banyak tapi mempraktekkannya sangat sulit. Bagaimana agar kita dalam hidup ini jangan pernah ada menduakan Allah Ta'ala? Pasti kadada bang, Allah itu dua pasti. Kadada Allah itu bersandingan dengan ini, seharusnya pasti tidak ada. Tapi hari ini banyak perbuatan-perbuatan, keyakinan-keyakinan manusia yang mengarah kepada persekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah meminta kepada setiap manusia untuk tidak menyekutukan Allah dalam kehidupan ini. Kemudian qala qultu atadri ma haqqahum alaih. Nabi bersabda, tahukah kamu hai Muaz apa hak mereka terhadap Allah Ta'ala? Apa hak Allah, hak manusia terhadap Allah Ta'ala? Hak Allah yang Allah tuntut kepada setiap manusia, jangan ada yang menyekutukan Allah. Hak manusia, hambanya, yang Allah akan berikan pada saat manusia tidak menyekutukan Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qala alla yu'adzibu man la yusyrik bi syai'a. Hak manusia yang akan Allah berikan, bahwa Allah tidak pernah menyiksa manusia. Allah tidak mengazab manusia yang manusia sampai mati tidak menyekutukan Allah. Maksudnya waktu hendak mati kada menyekutukan Allah. Adakah kesempatan taubat bagi pelaku syirik-syirik besar sebelum itu? Ada bapak-bapak, ada. Yang penting syiriknya tuh kada dibawa sampai mati. Syiriknya kada dibawa sampai mati. Atau yang mengantarkan orang yang hendak mati itu jangan dilemparkan dengan kalimah-kalimah syirik, tapi ajarkan dengan kalimah-kalimah tauhid. Karena orang yang mati membawa syirik sama sekali kada bisa bertaubat. Kada ada lagi yang bisa menghapus segala dosa dan kesalahannya. Syirik itu satu-satunya solusi diselesaikan oleh pelakunya dengan Allah sebelum yang melakukan itu mati. Apabila mati kada ada lagi jalannya. 10 ikung dia punya anak hafiz Quran semuanya. Setiap satu hafiz Quran memberikan syafaat 70 keluarganya. 10 hafiz Quran, 70 kali 10 berapa yang diberikan syafaat? 700 keluarga. 700 keluarga mendapat syafaat dari anak yang hafiz Quran, tapi ayahnya mati membawa syirik. Ayahnya tidak mendapatkan syafaat itu. Syirik luar biasa dahsyat. Karena mendapatkan syafaat itu. Jadi dosa syirik harus diselesaikan sebelum datangnya mati. Minta ampun yang banyak. Peluang yang hidup nih membawa kepada orang hendak mati itu supaya jangan syirik. Sepakat sabarataan nang hadir, jangan mengajarkan macam-macam. Ajari kalimah la ilaha illallah. Jangan memanggil selain daripada Allah. Ancamannya orang hendak mati kemudian minta pertolongan kepada selain Allah kemudian mati, dakhalan nar. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari 4486. Akan masuk neraka kata Nabi Muhammad SAW. Artinya di samping nang hendak mati, peluang nang hidup yang mengantarkan orang hendak mati itu hati-hati. Jangan menawarkan macam-macam. Jangan menawarkan membayangkan. Bah, amun pian sudah pindah parak banar, bayangkanlah Ustadz Masudi bahlah. Jangan. Ini mengarahkan kepada apa? Kemusyrikan, Pak. Siapapun jangan dibayang-bayangkan. Pian jangan pian kira nang datangan di waktu kuitan kita hendak mati itu. Apa aja sidin? Tuna abahku datang, tu mamaku datang, itu guruku datang. Demi Allah, itu gangguan syaitan. Itu bukan nang asli. Nang hadir ni menangisan mendengar pengakuan nang hendak mati. Tu abahku datang, na abahku membawa lakasih menangisan seberataan. Syaitan mengalihkan ingatan nang hendak mati itu supaya jauh dari kalimah la ilaha illallah. Bisa gerang syaitan menyerupai orang tua, menyerupai datu aja bisa syaitan tuh.
Setan itu satu-satunya yang kada diserupainya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setan kada mampu menyerupai Nabi. Tapi nang pemimpin ini dibunguli setan. Dibungulinya apa? Setan tampil seperti setan asli, tapi setan mengaku Nabi. Ujar setan, "Ni nang datang ni aku Nabi." Padahal setan tampil asli setan, bukan menyerupai Nabi. Setan itu pasti kada kau menyerupai Nabi. Bilal bin Rabah aja 10 tahun setelah wafat Nabi Muhammad SAW baru bermimpi bertemu dengan Nabi. Kita nang hidup penuh dengan kemaksiatan ni berpiragah berdapat Nabi saban malam. Siratus sahabah kada pernah membaca sirah sahabatnya tu kada pernah. Asiratun nabawiyah. Syarat orang nang memastikan bermimpi bertemu Nabi bujur kada, kaji dulu siratun nabawiyah. Bentuk muha Nabi, bentuk rambut Nabi, bentuk tubuh Nabi. Kita baca dalam sirah sahihah itu. Malamnya kita bermimpi, maka kemungkinan kata Ibnu Sirin rahimahullah betul mimpinya. Karena kita sudah membaca. Ini tagatuk pernah mendengar siratun nabawiyah, kada tahu potongan Nabi kayak apa. Malam tadi bermimpi, aku bermimpi bertemuan Nabi sedang lari pagi. Oh sudah kada kode, kada ada Nabi itu lari pagi itu kada ada. Handok di golo salawar handap adalah menghina ini, menghina. Jadi benar kalau orang bermimpi bertemu Nabi itu Nabi yang sebenarnya, tapi syaitan kada mau menyerupai. Dengan catatan nang bermimpi ini mengkaji kayak apa bentuk Nabi ini diceritakan kepada kita hari ini. Lamun Bilal 10 tahun setelah meninggal bermimpi bertemuan Nabi bujur. Karena Bilal bercengkerama dengan Nabi hampir di setiap kesempatan selagi hidup. Bilal, apa nang menghalangimu sehingga kamu tidak menjengukku? Hai Bilal. Itu kalimat yang keluar dari mulut Nabi. Bilal begitu bangun dari tidurnya, hatinya berontak untuk berangkat ke Madinah. Dikemasnya tunggangannya, perbekalannya, pakaiannya, dan dia berangkat seorang diri menuju Nabawi. Di mana Bilal waktu itu? Di Syria. Jaraknya luar biasa. Hari ini negeri itu dengan Saudi ditempuh dengan kendaraan pesawat, bapak-bapak. Bilal menancap kendaraannya dan sampai ke Madinah, langsung menuju ke kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang mencintai Nabi dan dia orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak Nabi wafat, dia datang kepada Khalifah Abu Bakar. Wahai Khalifah, aku cukup menjadi muazzinnya Nabi saja. Aku tidak lagi mampu menjadi muazzin setelah Nabi wafat. Tugaskan aku di tempat yang jauh dari Madinah. Karena dia tidak mampu membayangkan Madinah pada saat dia bercengkerama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking kasih sayangnya dengan Rasul. Sayangnya lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal, apa aja yang kamu amalkan dalam agama ini? Kata Bilal, bagaimana ya Rasul? Nang kamu amalkan dalam agama ini nang rutin, kada saling ampihan, istiqomah mengamalkannya. Kata Bilal, semua yang Nabi ajarkan kepadaku aku amalkan, dan aku setiap hari mengamalkan. Apabila selesai berudu, maka sholat sunnah 2 rakaat. Nabi bertanya itu kepada Bilal. Sholat sunnah setelah udu jarang benar kita di Tegaw ini. Apalagi berudunya mepet, orang sudah qomat anyar mengambil air udu. Di mana ada kita kawas sholat sunnah sebelum udu? Jadi Bilal mengambil air udu dan sholat sunnah 2 rakaat. Diamalkan. Kenapa wahai Rasul? Allah memperdengarkan dari pendengaranku bunyi terompahmu di surga. Bunyi sandalmu plak 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 di surga sudah kudengarkan wahai Bilal. Artinya apa? Nabi memberikan kabar gembira kepada Bilal. Ente masuk surga wahai Bilal. Ikam masuk surga. Maka surga itu Pak kada pernah berpilih warna kulit. Bilal itu berperawakan kulitnya warnanya hitam kelam, Ethiopia, Habasa, Afrika sana. Tapi masuk surga karena surga tidak pernah mengenal warna kulit. Seorang laki-laki berkata kepada Nabi, "Ya Rasul, ana rajulun aswad."
kulit saya hitam. Muntinurri, keringat saya berbau. Qabihul wajh, muka saya jelek wahai Rasul. Lama lali, saya miskin wahai Rasul. Lengkap diadukan kepada Nabi. Kulitnya hiram, awak berbau, muha jelek, miskin lagi. Kata Nabi, apa yang ingin kamu katakan pada saat kamu ucapkan itu kepadaku? Ya Rasul, jika saya berjuang membela Islam, bergabung bersama sahabat Nabi Muhammad SAW, dan saya terbunuh dalam medan peperangan, fa'aina ana, di mana Allah letakkan saya? Dengan segala bentuk kekurangan yang dia kemukakan Nabi, dia khawatir biar mati syahid karena masuk surga, karena kulit hiram, muha jelek, keringat berbau dan miskin. Kata Nabi, fil jannah, jika anda mati syahid di medan perang, anda masuk surga. Hikam dimasukkan ke surga, kata Rasul. Terjadi peperangan, setelah itu tidak lama dia bergabung dalam satu peperangan. Dia tumpahkan semua tenaganya untuk memerangi musuh. Dia bunuh ke sana dan ke sini. Pihak musuh merasa terancam hadirnya seorang laki-laki yang berkulit hitam ini. Maka dihadapi beberapa orang dan terbunuhlah dia. Mati dia dalam peperangan. Usai peperangan, sahabat mengumpulkan jenazah-jenazah syuhada. Termasuk jenazah kulit hitam, muka jelek, keringat berbau, dan miskin tadi. Dipanggil Rasul, ya Rasul, ini sahabat kita yang tadi telah wafat. Nabi berdiri di hadapan jenazahnya. Apa yang Nabi katakan? Qad bayyadallahu wajhaka wa tayyaba rihaka wa aksara malaka. Sahabatku, Allah telah membuat kulitmu yang hitam ini putih. Allah buat mukamu yang jelek itu ganteng, wahai saudaraku. Wa tayyaba rihaka, keringatmu yang berbau itu seperti misik, seperti wangi-wangian surga. Wa aksara malaka, kamu yang miskin itu menjadi orang yang paling kaya. Tapi di mana didapatnya? Di akhirat sana. Dan dia termotivasi karena kabar akhirat, bukan untuk dunia. Semua diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang kulit, nang apa ngarannya, muka jelek jadi gagah. Keringat kada nyaman, harum seperti ambar kasturi. Kemudian harta yang kada jadi kaya raya. Jadi kaya raya di akhirat. Jemaah sekalian rahimakumullah, satu yang sangat penting jangan ada dalam kehidupan kita. Kita bukan orang yang menyekutukan Allah. Kita lahir ke dunia ini dengan apa? Dengan muwahhidun, mengesahkan Allah Ta'ala. Ayat 56 Az-Zariyat ini maksudnya, ya Allah, hamba diciptakan bukan untuk menyekutukan Allah. Hamba diciptakan bukan untuk syirik. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, apabila ulun mengiringi bersama jamaah biasanya dalam bis, mengucapkan talbiyah itu, kada terasa nih air mata meleleh. Padahal setiap datang ke sana, kada ada pangan dibaca selain daripada talbiyah. Apabila kita mengambil miqat, maka Jibril menyuruh kepada Nabi untuk bertalbiyah dengan suara yang keras. Jangan diganti-ganti, cuma karena manusia pina berpiragah pintar pada Nabi. Ada nang talbiyah tu digantinya lawan salawat badar. Wallahu a'lam. Batataguran kalau pina bahasa sangitan. Padahal Nabi menyuruh talbiyah, kalimatnya luar biasa tauhid, Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, hamba datang memenuhi panggilan-Mu. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, hamba datang memenuhi panggilan-Mu, dan hamba datang bukan menyekutukan-Mu, bukan syirik. Hamba datang bukan membawa kemusyrikan. Maka syirik di Makkah itu ganal benar dosanya. Syirik di sini, syirik di Makkah beda. Syiriknya sama di Makkah, di tanah haram lebih besar. Ada 3 dosa yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, mulhidun fil haram, berbuat mulhid, kerusakan, pelanggaran akidah di tanah haram. Peluang syirik di tanah haram itu banyak, karena dikatakan tanah haram itu adalah penuh dengan barokah. Kita di benua mencari barakah tuh kada tahu lagi urusannya, di luar daripada etika hukum. Allah tempatkan barakah, cari barakah sesuai dengan syariat kan kayak itu. Tapi rentan memburu barakah atau tabarruk, ini rentan benar lawan syirik, termasuk di Makkah sana.
Inna awala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Rumah pertama kali yang Allah buatkan untuk manusia dan beribadah di dekatnya adalah Baitullah yang diletakkan di Makkah, dikelilingi oleh barokah. Datang ke Baitullah mencari barokah, bujurkah? Bujur. Karena Allah katakan di situ ada barokah. Bujur datang ke sana mencari barokah, tapi cara mencari barokahnya nang salah. Tawaf keliling Baitullah itu amal yang tertinggi setiap masuk Masjidil Haram. Tahiyatul masjid pahalanya di bawah daripada tawaf. Tawaf yang tertinggi. Kemudian kalau kita tidak berpakaian ihram, tahiyatul masjid. Kelilingi Baitullah. Kelilingi Baitullah. Bertawaf, ini Allah akan berikan barokah. Tapi datangnya ke Baitullah bukan tawaf. Esok pacangan bulikan jamaah haji turun lawan gunting ke Baitullah, menyelinap di lengah manusia, kada denang lengahnya manusia situ kebanyakan, diguntingnya kiswah. Nah, kalambu Baitullah dipuntalnya, dimasukkannya, keluar ditangkap oleh laskar. Berkahlah 2 minggu tadudi buliknya daripada rombongan, untung dibulikakannya oleh Saudi. Di sana pelaku-pelaku kemusyrikan sama sekali kada diberikan peluang. Negara yang menghukum pancung pelaku perdukunan hanya Saudi Arabia. Pelaku dukun perdukunan kalau di sini laris benar dukun itu. Di sana dihukum pancung. Dan orang Arab kada ada yang jadi dukunnya. Yang jadi dukun pendatang yang umpat menginap ke sana. Hati-hati, man ata'arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Siapa datang kepada Arab, tukang ramal, dukun, maka dia bertanya tentang sesuatu, 40 hari solatnya kada diterima Allah Ta'ala. Sudah kada tepi solat 40 hari kada diterima. Datang ke wadah dukunnya rancang, hancur akidah kita bapak-bapak. Hadirin rahimakumullah. Maka tema yang ulun angkat, wajib setiap manusia itu bertauhid. Wajib manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi berkata kepada Muaz, hak setiap hamba wahai Muaz, Allah tidak akan memasukkan dia ke neraka manakala dia sampai mati tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Jaminan dari Allah untuk tidak dicampakkan ke dalam neraka. Pembuktian bahwa kita mati tidak syirik, pastikan kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Mampu mengucapkan, selesai. Jangan lagi ada keraguan. Kayak apa ibadahnya masa lalu? Tidak. Yahudi yang mengucapkan kalimah itu pertama kali kemudian mati. Alhamdulillahilladzi ankadahu minan nar, kata Nabi. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang melepaskan dia Yahudi ini daripada dahsyatnya api neraka. Pada saat Nabi besuk dia sakit dan Nabi tawarkan kalimah ini, dia ucapkan kalimat itu. Ucapan kalimat itu sekali seumur hidup, yang pertama dan yang terakhir. Bagaimana kehidupan masa lalunya? Bayangkan aja pian. Kehidupan orang Yahudi tidak mengenal Allah, tidak mengenal halal, tidak mengenal haram. Yang diharamkan Islam digawi, yang dihalalkan Islam mungkin diharamkan. Tapi Allah memberi petunjuk kepadanya di penghujung hidupnya. Allah menjadikan dia terpesona dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun dia bukan agama Islam, tapi Nabi tetap meelangi pada saatnya garing. Diajak Nabi asli masuk Islam aja. Si Yahudi ini masih pemuda. Diajak Nabi masuk Islam, wa nazara ila abihi wa indahu, redaksi hadis gitu. Dia tengok bapaknya yang ada di sampingnya. Abahnya nih menungguinya sakit. Datang Nabi membawa masuk Islam. Ditengoknya bapaknya, dilihatinya bapaknya. Bapaknya merespon dengan tengokannya. Apa kata bapaknya? Ati Abul Qasim, anakku kalau mau mengikuti Abul Qasim silahkan. Hendak mengikuti agamanya Muhammad, ayo janakai. Ini dibawa Nabi.
Diajakin Nabi mendengar izin dari ayahnya, si remaja pemuda Yahudi yang sudah balik ini mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Dalam riwayat lain dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bagaimana reaksi Nabi Muhammad SAW? Nabi langsung berkata, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Engkau ya Allah, melepaskan Yahudi ini daripada dahsyatnya api neraka. Apabila kita menyaksikan seorang hendak mati, la ilaha illallah, jangan lagi berpikir masa lalunya. Dia penjahat besar, dia tiada hari yang dilewati tanpa maksiat, jangan dipikirkan itu lagi. Kenapa dia mampu mengucapkan la ilaha illallah? Kemungkinan besar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh lebih merespon daripada kita yang hendak sadar. Kesadaran seseorang di akhir kehidupan direspon oleh Allah lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah sampaikan di dalam surah An-Nur ayat 55. Orang yang bertauhid Allah tunjuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Wa'adallahi alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bihi syai'a wa man kafara ba'da zalika faulaika humul fasiqun. Allah menunjuk orang yang bertauhid untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Allah menyatakan orang yang bertauhid, orang yang aman dalam kehidupan di dunia ini. Ulaika lahumul mereka itu orang yang aman di dunia dan di akhirat. Manakala mereka alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Orang yang beriman dan orang yang tidak pernah mencampur adukan imannya dengan kemusyrikan. Memiliki keimanan yang mantap dan jangan dicampur adukan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Inilah dampaknya manakala kita belum mampu memilah-milah, memilih-milih dari apa yang datang kepada kita hari ini, sumber yang hak tu mana, sumber Islam asli mana, nang di luar Islam mana. Kadang kala lagi memilih, keterbatasan keilmuan kita, dan ini yang akan menjadikan kemusyrikan itu merajalela. Kalau kita mampu memilih yang ini sumbernya hak, yang ini tidak, insyaallah kemusyrikan tidak menjadi-jadi. Tapi syirik memang ada pada zaman ke zaman, bapak-bapak. Syirik itu kada pernah sepi dari kehidupan para rasul-rasul sebelumnya. Puncak kemusyrikan terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Karena apa? Tahun itu, pada periode itu terjadinya penyembahan berhala. Syirik sebelumnya belum penyembahan berhala. Tapi pada masa Nabi Nuh ada penyembahan berhala. 5 berhala besar yang dinamai Wat, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasar. Setiap satu berhala ini namanya Wat, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasar. 5 nama berhala itu diambil daripada 5 nama orang soleh yang mereka cintai. Orang soleh mereka cintai karena kecintaan yang tidak bisa dibatasi. Akhirnya terjadi ghulu. Apa arti ghulu itu? Cinta yang berlebih-lebihan. Ghulu bisa terjadi waktu orang soleh itu masih hidup, dan banyak yang terjadi setelah orang soleh itu sudah mati. Bahkan menjadi-jadi mencintai orang soleh itu setelah orang itu mati. Kaum Nabi Nuh tidak lagi merasa
indah dalam ibadah manakala tidak menyebut 5 nama orang soleh. Kaum Nabi Nuh tidak lagi merasa puas dalam berdoa tanpa memanggil nama-nama orang soleh yang telah mati itu. Ibadahnya tidak tenang lagi, maka setiap mau ibadah dia panggil dulu nama Wat, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ilmu makin sedikit tentang agama, periode berikutnya datang lagi dengan kesesatan yang lebih besar, dengan hulu yang lebih tinggi, penghormatan berlebih-lebihan. Akhirnya mereka buat 5 berhala, dan setiap satu berhala dinamai orang soleh. Mereka beribadah bukan lagi menyembah kepada Allah, menyembah kepada berhala itu. Ini kemusyrikan tertinggi. Sementara berhala itu namanya nama orang soleh yang mereka cintai. Islam tidak mengajarkan kita untuk saling membenci. Islam menyuruh kita saling menghormati, menyayangi, tapi batasilah kehormatan itu, jangan melebihi batas daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang yang dikagumi sudah melanggar nilai-nilai dan norma-norma ketauhidan, mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini terjadi kemusyrikan. Jemaah sekalian rahimakumullah, tauhid adalah tertanamnya di hati cinta kepada iman. Dengan tauhid tertanam di dalam setiap hati kita mencintai iman. Orang yang cinta kepada keimanan adalah orang yang pasti bertauhid kepada Allah. Orang yang bertauhid kepada Allah pasti tertanam keimanan di dalam hatinya. Pak, maaflah, ulung kadang bawa jam. Belum? Ya. 10? Oh, sebentar. Jadi orang yang bertauhid, orang yang mencintai iman. Allah Ta'ala sampaikan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah akan menjadikan kamu mencintai kepada kamu, mencintai keimanan, beriman dan iman itu terasa indah di dalam hati orang yang bertauhid. Maka orang yang bertauhid itulah yang tiap hari memantau keimanan. Kalau dahulu sahabat Nabi Muhammad SAW selalu dipantau oleh Nabi imannya. Ada sesuatu perbuatan yang mencoba menggeser iman, ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Menuhi ini ada keteguran. Nabi melihat seorang laki-laki yang melilitkan gelang di tangannya. Nabi bertanya, ini yang dililitakan di tangan itu untuk apa, kata Nabi. Dan dia berkata, ya Rasul, ini menolak penyakit. Nang dililit tangannya menolak penyakit. Padahal nang dililit tangan tuh benang wara. Benangnya kadang-kadang benang hirang, dibati-batis, dijompol-jompol, dililit. Lepaskan gelang itu dari tanganmu. Jika kamu memakai, kamu tidak akan mendapatkan kecuali kegelisahan berkepanjangan. Ujar Nabi, apabila kamu lilit-lilit tangan batismu itu kamu gelisah, bukan menjauhkan daripada penyakit, kamu gelisah. Dan jika kamu mati dalam keadaan melilitkan itu, yang punya satu paham, satu keyakinan, kelebihan tadi, maka mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati yang tidak benar. Persis Pak ulun pernah bertakun ibu-ibu genap bulan nang sudah dililit, kenapa jadi dibabat batis jempol-jempol? Supaya mati supaya jangan halinan melahirkan, supaya melahirkan kedahalinan. Padahal jika mati dalam keadaan waktu itu, kata Nabi, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Paham ini sejak zaman jahiliyah Pak, bertahan sampai hari ini. Karena penyokong paham-paham itu masih banyak. Islam tidak pernah mengajarkan, tapi paham di luar Islam itu berkembang turun-temurun. Jika kita bertauhid, pasti itu tidak akan terjadi kepada kita. Yang terakhir adalah tauhid dijadikan dosa-dosa kita
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid adalah orang yang mendapat pengampunan dari Allah setiap kesempatan dan setiap saat. Pantaulah iman kita, jagalah ketauhidan kita, karena orang yang paling beruntung kematiannya adalah kematian orang yang bertauhid. Mudah-mudahan Allah bimbing kita akhir hayat mampu mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.